Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rustam Aji Saputra dari SMK Negeri 4 Jakarta. Di sini saya akan menceritakan tentang perjalanan PKL saya di tahun 2023. Dimulai dari saya bangun pukul biasanya 5.25 atau 5.30 untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu saya mandi, saya terbiasa dengan sholat dulu baru mandi. Untuk itu setelah mandi biasanya saya scroll TikTok atau bermain HP. Karena saya tidak biasa dengan sarapan pagi, biasanya saya beli sarapan di jalanan, tapi itu juga kadang kayak cemilan-cemilan doang. Nah, di perjalanan biasanya saya sambil mendengarkan musik. Untuk perjalanan PKL saya di tahun 2023 ini, tempat PKL dan rumah saya itu terbilang cukup jauh, tapi tidak terlalu jauh banget sih. Kira-kira sampai 30 menitan mungkin. Yang membosankan di jalanan tuh mungkin kayak setiap pagi ada aja macet ataupun masalah, seperti ada orang berantem. Paling sering itu di pertigaan arah Kaliabang. Di situ kalau sudah macet bener-bener nggak bisa gerak sama sekali. Kadang bisa makan waktu 10 atau 20 menitan karena macet di situ. Sampainya saya di tempat PKL, saya bertemu dengan Bang Zul, terus saya salim dan ke tempat duduk saya di ruangan saya. Sesampainya di situ juga terkadang ada teman-teman dari PKL yang menawarkan untuk membeli makanan, untuk sarapan, untuk membeli minuman juga. Saya juga mulai PKL pukul 8 sampai jam 11. Setelah jam 11 kami istirahat, sholat zuhur, istirahat sampai jam 1. Nah, sampai jam 1 waktu istirahat itu saya gunakan untuk biasanya untuk mendengarkan musik atau mencari tutorial di YouTube. Setelah itu melanjutkan PKL lagi sampai pukul 3, terus kembali ke rumah. Setelah sesampainya saya di rumah, saya langsung mandi. Oke, mungkin sudah cukup untuk cerita tentang perjalanan PKL saya di tahun 2023. Sekarang saya akan menceritakan tentang cerita atau yang paling lucu atau berkesan di tahun ini. Untuk yang paling lucu, mungkin saat saya sedang ingin pergi ke Monas. Kebetulan waktu itu teman saya sedang mengikuti acara Swarna, kayak semarak budaya tentang tari saman. Nah, yang lucunya tuh saat saya pergi ke sana, kebetulan saya sama Fadel, teman saya, dan Sena pergi bertiga. Nah, saya mengira mereka berdua itu tahu tempat transit untuk sampai ke sana. Gak tahu aja pas di kereta kita tuh sama-sama diam. Seharusnya itu kita tuh turun. Gara-gara itu tuh kita jadi transit 2 kali bolak-balik ke stasiun yang sama. Sesampainya di stasiun apa ya waktu itu, di dekat Monas, saya lupa nama stasiunnya. Setelah saya turun, nah saya hanya mengikuti mereka berdua. Seharusnya itu tinggal ikutin jalan aja, tapi mereka berdua malah turun dan muter ke kanan. Alhasil saya malah jalan ke arah Ancol, dan itu benar-benar bikin kacau. Tapi tetap sampai walaupun jalannya sedikit jauh. Menurut saya itu lucu karena walaupun ngeselin, kita tetap ketawa-ketawa di jalan sih. Itu bakal jadi pengalaman yang luar biasa juga sih untuk hidup saya. Oke, untuk yang paling berkesan mungkin banyak ya di tahun 2023 ini, tapi saya akan menceritakannya salah satu saja. Ini tentang pelepasan ataupun pelepasan jabatan saya di Paskib. Kebetulan saya wakil ketua Paskibra SMK Negeri 4 Jakarta. Nah, di acara itu tuh seharusnya berjalan sesuai rencana sih, tapi karena ada senior yang datang dan iseng, itu bikin drama benar-benar seperti jadi hancur semua rundownnya. Terus pada nangis-nangis gara-gara pada berantem, gara-gara beda pendapat. Itu semua gara-gara senior yang datang. Jadi semuanya tuh dibuat benar-benar seperti drama. Namun drama itu tuh sangat berkesan bagi saya, mungkin bagi teman-teman paskibra saya,
karena itu juga terakhir kalinya saya mengajar untuk menjadi senior dan melepas jabatan saya kepada junior saya. Sama tentang tahun baru sih, mungkin hari ini tanggal 31 Desember akan menjadi cerita yang paling berkesan di tahun ataupun akhir tahun 2023 ini, karena saya akan merayakannya bersama keluarga dan teman-teman saya. Oke, sekarang saya akan memaparkan visi misi saya di tahun 2024. Visi saya adalah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Untuk misinya, yang pertama, saya akan merubah pola hidup saya, seperti jam makan, mungkin karena jam makan saya lumayan berantakan. Untuk misi yang kedua, saya akan menyelesaikan PKL dan mendapatkan sertifikat. Untuk misi yang ketiga, saya akan menyelesaikan sekolah saya dan lanjut bekerja. Mungkin sekian untuk visi misi saya di tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Oke, untuk pencapaian hidup saya kali ini di tahun ini mungkin agak sedikit relatif. Yang pertama, bisa sehat sampai akhir tahun 2023, itu juga merupakan pencapaian terbesar dalam hidup saya. Yang kedua, saya berani berpergian ke tempat yang jauh, mungkin di luar Jakarta, karena tahun-tahun sebelumnya saya belum berani dan belum memiliki SIM juga. Tapi tahun ini saya sudah mencapai tempat-tempat yang ada di wishlist saya, seperti Bandung, Bogor, dan sekitarnya seperti Bekasi dan lain-lain, menggunakan motor. Untuk yang ketiga, saya pernah mengikuti lomba Mobile Legends dan saya berhasil mendapatkan juara 2. Ya, mungkin cukup lumayan untuk pencapaian saya di tahun ini, dan masih ada beberapa lagi seperti nilai rapot saya alhamdulillah naik, ada progresnya dari tahun sebelumnya. Oke, untuk harapan saya di tahun 2024 adalah yang pertama, saya lulus LSP supaya saya bisa mendapatkan sertifikat Garuda untuk mendaftar kerja. Yang kedua, saya bisa bekerja sesuai dengan bidang jurusan saya, yaitu instalasi tenaga listrik. Yang ketiga, mungkin saya mengharapkan supaya lebih semangat hidup lagi untuk diri saya sendiri. Yang keempat, saya mengharapkan supaya saya dan keluarga saya tetap sehat sampai akhir tahun 2024 dan seterusnya, sampai saya sukses. Terima kasih. Untuk motivasi di tahun 2024 yaitu lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Jika kalian merasa takut, ingatlah bahwa takut itu cuma ada di pikiran dan bukan di kenyataan. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.